Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi sama Ibu. Dan hari ini kita akan belajar tentang skala. Skala di sini adalah salah satu penerapan dari perbandingan yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Baik, jadi apa sih skala itu? Nah, skala adalah perbandingan antara ukuran pada gambar dengan ukuran sebenarnya. Nah, skala pada peta biasanya tertulis dalam satuan cm atau cm. Nah, biasanya skala 1:n. Artinya, setiap jarak pada peta atau gambar mewakili n cm jarak sebenarnya. Nah, untuk contoh penulisannya seperti ini, 1:150.000. Artinya, 1 cm pada peta sama dengan 150.000 cm pada jarak yang sesungguhnya. Nah, peta itu kan besar ya. Bukan petanya yang besar. Yang besar itu bentuk daerahnya. Secara asli atau sebenarnya itu kan besar. Nah, ketika dimasukkan ke dalam peta kan menjadi kecil. Maka disinilah fungsi skala itu sendiri. Nah, coba kita lihat ini peta apa? Ada yang tahu? Yap, ini peta Kalimantan. Nah, dalam peta pasti ada tulisan skalanya. Apakah kalian lihat di mana penulisan skalanya? Kalau sudah lihat, kasih tahu Ibu ya nanti. Nah, kalau ini peta apa? Ada yang tahu? Ada yang bisa menemukan tulisan skalanya? Berapa ayo skalanya? Kalau sudah tahu, kasih tahu Ibu. Baik, nah kita masuk ke rumus skala. Jadi untuk rumus skala kita meminta bantuan dari segitiga ajaib. Dari segitiga ini akan memudahkan kita untuk mencari skala. Nah, di sini ada segitiganya dibagi 3 bagian. Yang atas ada JP atau jarak pada peta. Yang sebelah kiri bawah ada S atau skala, dan yang kanan bawah ada JS atau jarak sebenarnya. Mari kita lihat di sini. Nah, yang pertama, ketika kita mencari skala, maka bagian skala ini kita tutup. Yang tersisa JP dan JS. Nah, garis yang ini menandakan bagi. Jadi ketika S kita tutup, maka tersisa JP per JS atau jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Begitupun ketika kita mencari JS atau jarak sebenarnya, ini kita tutup, yang tersisa adalah JP per JS atau jarak pada peta per skala. Nah, kalau untuk mencari jarak pada peta, maka kita tutup yang JP atas, kita tutup. Yang tersisa apa? S dan JS. Nah, S dan JS ini kan sejajar. Maka di sini bukan tanda bagi, tetapi tanda kali. Karena mereka sejajar, maka kali. Nih, jarak pada peta adalah skala dikali jarak sebenarnya. Oke, kita masuk ke contoh soal untuk memahami biar lebih mudah. Jarak antara Kabupaten Lawang dan Kota Kediri pada suatu peta adalah 6 cm. Jarak sebenarnya antara Kabupaten Lawang dan Kota Kediri tersebut adalah 120 km. Berapakah skala peta tersebut? Nah, kita di sini mencari skala. Kita tulis dulu yang diketahui. Jarak pada peta adalah 6 cm, jarak sebenarnya adalah 120 km. Yang ditanya apa? Yaitu skala. Nah, di sini masih ada satuan yang berbeda. Sedangkan untuk mencari perbandingan, kita harus menyamakan satuannya. Maka, kita samakan. Dari kilometer ke sentimeter, naik atau turun? Turun. Turun berapa? Turun 1, 2, 3, 4, 5. Maka dikali berapa? Nolnya ditambah 5. Kita tambah 5. Sehingga menjadi 12 juta cm. Wow, besar ya. Masih ingat rumus skala tadi di slide sebelumnya? S ditutup, maka
jarak pada peta per jarak sebenarnya. Kita masukkan langsung 6 per 12 juta. Bisa dicoret? Bisa. 6 dicoret, 6 dibagi berapa? Bagi 6. Hasilnya 1. 12 bagi 6, 2. Maka ditemukan hasil 1 per 2 juta. Atau ditulis dalam bentuk perbandingan 1/2 juta. Jadi, skala peta tersebut adalah 1/2 juta. Gampang kan? Lanjut contoh soal kedua. Kalau yang pertama tadi kita mencari skala, yang selanjutnya mencari apa ya? Jarak antara Kota Malang dan Surabaya pada peta adalah 8 cm. Jika skala pada peta yang digunakan adalah 1/600.000, bagaimana cara mencari jarak sebenarnya dari kedua kota tersebut? Nah, kita tulis lagi. Yang diketahui, jarak pada peta 8 cm, skalanya 1/600.000. Yang ditanya jarak sebenarnya. Rumusnya? Nah, jarak sebenarnya adalah jarak pada peta dibagi skala. Kita masukkan langsung, jarak pada petanya 8, skalanya 1/600.000. Nah, jadi kalau misalnya untuk skala dalam rumus kita tulis dalam bentuk per ya, jangan bentuk perbandingan. Kenapa? Supaya memudahkan kita dalam menghitung. Nah, untuk lebih mudah lagi kita ubah seperti ini. Jadi 8 per yang ini kita tulis jadi bagi. Nah, seperti ini. Bagaimana cara pengoperasian pecahan? Masih ada ingat? Pengoperasian pembagian pada pecahan, maka diapakan? Dibalik, betul. Sehingga 8 dikali 600.000 per 1. Berapa? 8 kali 6, 48. Berarti 4.800.000 cm. Nah, ini kan masih cm. Biasanya jarak sebenarnya itu tertulis dalam bentuk kilometer. Nah, kita lihat lagi dari cm ke kilometer, naik atau turun? Naik. Kalau naik dibagi. Naik berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Naik 5. Berarti dibagi 100.000. Diperoleh hasilnya 48 km. Jadi, jarak sebenarnya dari kedua kota tersebut adalah 48 km. Lanjut, contoh soal yang ketiga. Jarak sebenarnya dari kota Nganjuk ke kota Malang adalah 120 km. Jika digambarkan pada peta dengan skala 1/400.000, maka jarak pada peta dari kota Nganjuk ke Malang adalah, nah tadi skala sudah, terus yang di contoh kedua ada jarak sebenarnya, maka yang contoh ketiga kita mencari jarak pada peta. Nah, ditulis dulu yang diketahui, jarak sebenarnya adalah 120 km. Skalanya 1/400.000. Yang ditanya adalah jarak pada peta. Masukkan ke dalam rumus. Rumus jarak pada peta adalah skala dikali jarak sebenarnya. Nah, kita masukkan skalanya 1/400.000 dikali 120 km. Nah, karena ketika kita kalikan berarti hasilnya 120 km per 400.000. Besaran penyebutnya, Bu. Jadinya susah, nanti hasilnya koma. Nah, untuk menghindari koma, maka kilometernya kita ubah menjadi apa? Sentimeter. Betul. Nah, naik. Berarti turun berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, dari km ke cm itu turun 5. Dari cm ke km naik 5. Maka kita kali 100.000. Sehingga kita peroleh 12 juta cm. Nah, jika seperti ini kan mudah. Jadi diperoleh hasilnya 30 cm. Jadi jarak kedua kota pada peta tersebut adalah 30 cm. Nah, mudah kan? Jadi yuk kita latihan soal. Untuk soal ini dikerjakan individu. Jika sudah, kasih tahu. Kalau ada kesulitan, juga jangan malu untuk bertanya. Terima kasih dan semangat terus ya. Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.